Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya yaitu teks prosedur. Sebelumnya kita sudah belajar teks prosedur yang pertama yaitu kita berusaha menyajikan atau mengidentifikasi informasi dalam bentuk teks prosedur, dan yang kedua menyimpulkan teks prosedur. Kali ini kita belajar menelaah struktur teks prosedur beserta ciri kebahasaannya, dan yang kedua kita berusaha untuk menyajikan data berdasarkan teks prosedur. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Baik, kita belajar teks prosedur yang kedua ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Kita mulai masuk belajar teks prosedur. Yang kedua, dalam menulis teks prosedur kita memiliki tujuan. Apa tujuan kita menulis teks prosedur? Kita lihat. Tujuan penulisan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi, tentu ada tujuannya kita menulis teks prosedur. Untuk apa saja? Ya untuk itu tadi. Kemudian, adapun ciri-ciri umum dalam teks prosedur, jadi teks prosedur itu punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya secara garis besar? Ada 3. Ciri teks prosedur dari segi isinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teks prosedur itu merupakan panduan langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal kegiatan atau bahan dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang ketiga, yang terakhir, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi, dalam menulis teks prosedur ya, salah satu cirinya yaitu harus dilakukan secara urut. Bayangkan saja jika tidak urut, maka teks prosedurnya akan berantakan dan kita tidak tercapai atau tidak mencapai tujuan dari teks prosedur itu. Kalau tidak urut, berarti bukan teks prosedur namanya adalah tips. Seperti itu ya. Teks prosedur seperti teks-teks sebelumnya, teks prosedur juga memiliki struktur atau urutan ya, atau sistematika dalam penulisan. Apa saja strukturnya? Pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada langkah-langkah. Kita masuk ke tujuan. Tujuan berisi penjelasan tentang apa tujuan dibuatnya prosedur tersebut. Misalnya kalau dalam buku pena yang pink itu ya, itu kita membuat wedang jahe. Ketika membuat wedang jahe kita punya tujuan. Tujuannya apa? Kalian tulis dalam bentuk teks, dalam bentuk paragraf ya, dalam bentuk paragraf. Jadi kalian tulis wedang jahe itu apa, manfaatnya apa mungkin, dan tujuan kalian membuat teks prosedur wedang jahe itu apa. Yang ketiga, alat dan bahan. Isinya adalah rincian alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan teks prosedur. Untuk membuat apa, kalian tulis alatnya apa, bahan-bahannya apa. Kemudian yang terakhir jelas ada langkah-langkah cara membuat atau cara melakukan. Berisi penjelasan secara urut bagaimana melaksanakan prosedur tersebut.
Bagaimana? Sudah jelas? Jika belum jelas, Bu Fitri ada tambahan penjelasan struktur teks prosedur. Mungkin dengan ini kalian makin jelas. Yang pertama, ini berusaha saya jabarkan ya. Yang pertama ada judul. Judul itu dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan, atau berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, nama yang akan dilakukan adalah membuat wedang jahe, atau nama bendanya adalah wedang jahe. Itu bisa kalian jadikan judul dalam teks prosedur, gitu ya. Kemudian struktur yang kedua yaitu tujuan penulisan. Jadi tidak langsung alat dan bahan setelah judul, kemudian tidak langsung alat dan bahan. Yang benar adalah ada tujuan penulisannya. Kalian menulis sebuah judul teks prosedur itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuan penulisan berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan atau berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Misalnya yang tadi saya katakan, kita membuat wedang jahe. Kalian jelaskan dulu, wedang jahe adalah sebuah minuman asli atau khas Indonesia yang titik-titik-titik. Kemudian manfaatnya wedang jahe untuk apa? Kalian tulis mungkin manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, menghilangkan mual misalnya, menghilangkan emah, dan seterusnya. Kemudian akhirnya kalian menulis, oh tujuan wedang jahe itu untuk ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan tujuan penulisan. Kalian bisa menulisnya dalam bentuk paragraf ya. Jadi kalian bisa melihat contohnya di buku pink atau buku pena itu. Di situ tertulis tujuan penulisan. Tepatnya di situ judulnya wedang jahe. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga ada alat dan bahan atau bahan dan alat berupa daftar atau rincian atau paragraf. Berupa bahan-bahan dan alat-alat tentunya. Akan tetapi pada teks prosedur melakukan sesuatu, melakukan ya, ingat melakukan, dan menggunakan sesuatu tidak diperlukan bahan dan alat. Berarti apa yang diperlukan bahan dan alat? Yaitu cara membuat sesuatu. Bagus. Kalian berarti masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi, yang menggunakan alat dan bahan itu adalah cara membuat sesuatu. Jelas, menghasilkan produk, menggunakan alat dan bahan. Tapi kalau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu, itu tidak menggunakan alat dan bahan. Membuat sesuatu misalnya membuat kue, membuat nasi goreng, pasti ada alat dan bahannya kan? Tapi kalau misalkan cara menghidupkan komputer, cara menyalakan televisi, itu cara menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tentu tidak ada alat dan bahannya. Itu adalah alat dan bahan ya. Yang keempat, yang terakhir, langkah-langkah atau tahapan berupa langkah-langkah pembuatan atau struktur yang keempat dalam teks prosedur ini itu tertulis dalam beberapa cara ya, tertulis dalam beberapa jenis. Langkah-langkah atau tahapan itu penulisannya bisa berupa satu, ada tahapan penomoran. Misalnya kalian bisa menuliskan teks prosedur dengan mengawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kata yang menunjukkan urutan, misalnya ke-1, ke-2, ke-3. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu, misalnya sekarang, kemudian setelah itu. Misalnya sekarang masukkan bahan yang sudah tersedia di meja misalnya. Kemudian masukkan semua bahan itu ke dalam wadah yang telah disediakan, kemudian tambahkan air, tambahkan garam, gula, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kata yang menunjukkan perintah. Kalian juga bisa menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Misalnya, tambahkan sedikit gula, tambahkan sedikit air, aduk hingga rata, tiriskan di penggorengan, dan panaskan dalam panci misalnya. Itu adalah langkah-langkah atau variasi tulisan langkah-langkah teks prosedur yang bisa kalian gunakan. Jelas ya dari sini tentang struktur teks prosedur. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Menelaah, kalian berarti harus tahu dulu struktur teks prosedur apa, sudah dijelaskan tadi ya di 2 slide. Kemudian kalian harus tahu juga ciri-ciri kebahasaannya.
struktur teks prosedur berdasarkan jenisnya. Nah, ini yang sebelumnya sebenarnya sudah diulang, sudah dijabarkan, sudah saya beritahu, ini saya tinggal mengulang aja. Teks prosedur cara membuat sesuatu. Strukturnya ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Sekali lagi, yang ada alat dan bahan itu adalah cara membuat sesuatu karena menghasilkan sebuah produk. Kemudian jenis yang kedua adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ini tidak ada atau tidak menggunakan alat dan bahan. Jadi hanya tujuan, kemudian langkah-langkah. Itu ya, sudah tahu bedanya. Kemudian kita masuk di ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, saya harap kalian bisa memahaminya ya. Dalam penulisan teks prosedur, kita harus memperhatikan juga selain struktur, kita harus memperhatikan ciri-ciri kebahasaannya, penulisannya bagaimana, harus ada apanya. Yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan urutan. Jelas ya, misalnya pertama, contohnya misalnya ada pertama, kedua, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu. Contoh, pertama, siapkan bahan utama yang diperlukan, yaitu kaleng bekas misalnya. Ini pertama saya merahi ya, karena menunjukkan hal yang saya terangkan. Yang kedua, menggunakan kalimat pertama yang berisi instruksi atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Kata yang digunakan biasanya menggunakan partikel lah. Partikel itu artinya lekatan yang belakang. Itu dilekati dengan lah. Lah ini, partikel lah ini identik dengan imperatif atau kalimat perintah biasanya. Makanya dia dimasukkan dalam ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk menekankan kata yang mendahuluinya. Misalnya segeralah, gantunglah, jemurlah, siapkanlah, tiriskanlah, panaskanlah, seperti itu. Kalau di sini Bu Fitri mencontohkan, gantunglah angklung pada tiang standar yang telah disediakan. Nah, yang saya merahi artinya saya sedang menjelaskan ciri kebahasaan yang kedua. Gantungkanlah atau gantunglah. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menerangkan suatu keadaan. Misalnya, jangan simpan angklung di tempat terbuka. Keterangan untuk menerangkan, jelas keterangan itu bisa menunjukkan tempat, waktu, dan suasana kalau kita belajar di pembelajaran sebelumnya. Tapi kalau di teks prosedur, menggunakan kata keterangan untuk menerangkan suatu keadaan yang diprosedurkan tadi, keterangannya sebelah mana. Contoh, jangan simpan angklung di tempat terbuka. Menerangkannya atau kata keterangannya adalah di tempat terbuka. Jadi saya merahi karena menunjukkan yang sedang saya terangkan. Lanjut, ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan pola kalimat perintah. Kalau kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya, kalimat perintah itu nama kerennya atau nama lainnya adalah imperatif. Jadi kalian jangan lupa ya, ketika ditanya, mungkin ketika SMA nanti ditanya, kalimat imperatif adalah kalian tidak tahu, padahal kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Contoh, berilah sedikit gula. Berilah saya merahi karena saya sedang menerangkan ciri kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kalimat perintah atau menggunakan kata perintah. Kemudian, selain kalimat perintah, teks prosedur juga bisa ditambahkan kalimat saran dan larangan. Contoh, kalau kalimat saran, masukkan garam secukupnya. Artinya kalau kalian suka asin berarti yang banyak, kalau kalian tidak suka asin berarti sedikit. Secukupnya itu artinya hanya saran saja, itu maksudnya. Atau kalian juga bisa menambahkan larangan dalam teks prosedur yang kalian tulis. Atau jangan gunakan api terlalu besar saat menggoreng. Ya, itu larangan karena apa? Nanti gosong. Seperti itu. Yang keenam, menggunakan kata penghubung atau nama lainnya adalah konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Namanya teks prosedur, harus urut supaya orang yang membaca tidak bingung dan bisa melaksanakan tujuan teksnya. Contoh, sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu,
Contohnya adalah, contoh kalimatnya, kemudian tuangkan susu ke dalam gelas. Nah, itu bisa digunakan. Merahnya ini saya merahi karena menunjukkan ciri kebahasaan yang sedang saya terangkan, yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang ketujuh, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Ya, ukuran akurat itu adalah ukuran yang tepat, yang tidak dibuat-buat, asli gitu ya. Contoh, kalian juga bisa menambahkan ukuran akuratnya sentimeter, misalnya masukkan kayu manis sekitar 1 meter, 1 cm misalnya, kepanjangan ya kalau 1 meter. Masukkan kayu manis sepanjang 1 cm untuk menambahkan keharuman dalam masakan misalnya. Kemudian kalian bisa juga menggunakan ukuran akurat kilogram, milimeter, kemudian mililiter, 1 sendok teh, SDT ya, dan SDM atau sendok makan atau 1 sendok makan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi kalian kalau menulis teks prosedur itu harus punya batasan yang jelas. Misalnya, rebuslah beras hingga menjadi bubur. Jangan rebuslah beras gitu saja. Jangan rebus berasnya sampai kapan? Sampai besok, sampai tahun depan, gosong ya. Jadi harus ada batasannya. Misalnya, rebuslah beras hingga menjadi bubur. Kemudian hangatkan makanan sampai gorenglah makanan hingga kecoklatan misalnya. Jadi harus ada batasannya. Kalau menggoreng terus tanpa ada batasan kecoklatannya, bisa-bisa jadi hitam. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud ciri kebahasaan yang ke-8, yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi harus ada batasannya. Seperti itu. Baik anak-anak, ciri kebahasaan apakah sudah jelas? Ya. Kemudian kita belajar yang tujuan yang kedua ya, menyajikan data kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Pertama, data kegiatan. Jadi kita menyajikan data kegiatannya itu dalam bentuk teks prosedur. Kita melakukan sesuatu, misalnya kita main-main membuat layang-layang misalnya. Kemudian kita tulis saja datanya secara coret-coretan gitu ya, secara coret-coretan di kertas. Kemudian kita mau membenahinya, kita mau menyajikannya supaya jadi teks yang bagus, teks yang baik dalam bentuk teks prosedur yang baik. Maka kita punya cara dalam menyajikan. Menyajikan itu menuliskan teksnya secara bagus, secara terarah misalnya ya. Pertama, data kegiatan diperoleh melalui pengamatan. Jadi kalau kita menulis teks prosedur, otomatis kita harus sebelumnya kita sudah melakukan hal-hal yang menjadi urutannya. Misalnya kita membuat martabak manis ya, sebelumnya pasti kita sudah melakukan membuat martabak manis, sehingga kita bisa menulis sebuah teks prosedur secara urut sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Jadi kita nggak bisa hanya mengarang kemudian menulisnya tanpa pernah kita lakukan, tanpa pernah kita amati, tidak bisa. Jadi pertama, data kegiatan diperoleh melalui pengamatan dulu, praktik dulu, begitu ya. Disusun kalimatnya, difoto, cara pembuatannya per langkah-langkah misalnya. Yang kedua, dengan data kegiatan kita dapat menyajikannya dalam bentuk teks prosedur. Data itu artinya pembuatan tadi, setelah kita amati, kita bisa nulis kalimatnya, kita bisa foto cara membuatnya per langkah-langkahnya. Nah, itu namanya data kegiatan. Yang ketiga, ingat, perhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ingat strukturnya tadi ada judul, ada tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, ciri kebahasanya tadi sudah ada 1-8. Itu harus masuk semua supaya menjadi teks prosedur yang baik dan benar. Kemudian
Tujuan kita menyajikan data dalam bentuk teks prosedur, tujuannya adalah menyajikan data kegiatan ini untuk memudahkan orang lain melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Jadi kita mempunyai manfaat menulis teks prosedur, bukan hanya untuk tugas misalnya, tapi ketika kita share atau kita bagi ke orang lain, kemungkinan orang itu akan mengikuti kegiatan dalam teks prosedur yang kita tulis dan orangnya bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi otomatis menyajikan data kegiatan dalam bentuk teks prosedur itu juga sangat bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Baik. Demikian pembelajaran teks prosedur yang kedua. Saya harap kalian bisa memahaminya ya. Bisa dicatat di buku catatan bahasa Indonesianya, dipahami, dipelajari. Kemudian nanti saat ulangan kalian saya harap bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Baik anak-anak, itulah tadi teks prosedur atau materi teks prosedur yang sudah Bu Fitri jelaskan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya seperti biasa di media Zoom, atau kalian bisa menanyakan di WhatsApp atau di grup pembelajaran kita ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran atau sudah melihat, menonton, dan mencatat video pembelajaran yang sudah saya sajikan atau saya terangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.